yang saya sayangi. Kita saat ini diberi nikmat sehat, nikmat sehat yang luar biasa dan Subhanahu wa ta'ala bisa berkumpul di tempat ini untuk mengkaji yang mana Bapak sekarang akan mengupas tuntas tentang tips mengisi waktu luang di bulan Ramadan. Sebelumnya saya tanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Sudah berpuasa semua hari ini? Hari ini berpuasa? Ada yang tidak berpuasa? Ada. Kenapa kok tidak berpuasa? Ada halangan. Ada orang-orang tertentu yang tidak bisa berpuasa. Ada yang halangan, ada yang melahirkan, ada yang musafir, ada yang sakit dan sebagainya. Itu dikaji oleh ustaz-ustaz yang lain, ada bagian tersendiri. Sekarang saya tanya lagi, sehatkah kalian hari ini? Segarkah hari ini? Tidak mungkin segar karena sedang berpuasa. Papasan apa punten semakin? Kalau berpuasa pasti tenaga kita berkurang. Kita menahan rasa lapar dan rasa haus. Ya, kita menahan rasa lapar dan rasa haus. Nah, di sini coba, karena kita berpuasa, energi kita berkurang. Coba tangannya begini semua. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Satunya 1, 2, 3, 4, 5. Jam-jam rawan seperti ini kalian mulai mengantuk. Katon dua anak katon dulu. Beginan istirahat, bagian istirahat. Apalagi kalian sekarang mondok, ada pesantren hilang. Alhamdulillah ada program seperti ini dari yayasan. Saya bersyukur sekali. Kenapa? Anak bisa mengendalikan hawa nafsunya. 1, sekarang musim gadget, musim HP. Biasanya anak main FM, main apa, sudah Mobile Legends dan sebagainya. Sudah memang itu semua. Mohon maaf, panca indera kita, mata kita, indera melihat kita terus mantengin HP di waktu luang. Jadi saya bersyukur dari pondok ini, dari yayasan kita ini ada pesantren hilang. Kita bisa menahan rasa bermain, dialihkan ke pelajaran-pelajaran yang berfungsi untuk bekal kita dunia dan akhirat. Sekarang saya akan mengupas tips mengisi waktu luang Ramadan. Next, diperhatikan. Mau ditulis? Sepertinya lelah, capek tulis terus Pak. Dari kemarin kalian kalau menulis ilmu pelajaran sulit, capek ini dan itu. Beda kalau mainan HP game, meskipun seharian main gadget tidak ada capek. Malah saya perhatikan anak-anak sekarang itu HP-nya sampai lepas, tidur HP-nya nonton, main sendiri kadang lepas dari tangannya. Itu kita bisa mengurangi. Alhamdulillah kalau di pondok ini ada aturan dilarang membawa HP.
Bagaimana rasanya tidak memegang HP sehari? Jujur, bagaimana rasanya tidak memegang HP sehari? Tidak enak, pasti tidak enak. Karena kenapa? Kebiasaan kita biasa karena terbiasa. Jadi di sini ada tips mengisi waktu luang di bulan Ramadan. Yang pertama, ada kegiatan edukasi dan ibadah. Selanjutnya, ada kegiatan sosial dan fisik. Terus ada kegiatan kreatif. Ada apa saja di antara tiga ini? Ini namanya jaring-jaring makan, bukan jaring-jaring makanan seperti mosaik, bukan. Ini jaring-jaring yang saling berkesinambungan, saling mengisi satu sama lainnya. Ini sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk bekal kita semua. Ada kegiatan edukasi ibadah, memperdalam ibadah, memperbanyak ibadah, seperti mengaji, menghafal Al-Quran, menghafal juz 30 untuk tingkat kalian. Next. Di situ perhatikan kegiatan edukasi apa saja yang bisa kita laksanakan. Bisa diperhatikan. Satu, ada apa di situ? Mengaji, menghafal Al-Quran, apalagi menghafal surat pendek. Itu edukasi yang mengacu pada ibadah kita sebagai umat muslim, tentunya sebagai generasi penerus agama Islam. Ya, mengaji. Kadang anak mengaji tidak tahu di mana yang harus dipanjangkan, mana yang harus pendek, mana yang harus dengung, mana. Jadi mengaji Al-Quran itu harus adanya memperhatikan, ada yang menyimak. Itu salah atau bukan? Kalau di dalam agama Islam ada yang menyimak, ada yang mengaji, itu apa namanya? Tadarus Al-Quran. Bagus. Jadi kita tahu seberapa bisa kita mengaji Al-Quran itu. Mengkaji itu betul salahnya, benar salahnya kita membaca Al-Quran. Satu. Dua, mengkaji Al-Quran itu bisa menerjemahkan. Biasanya Bapak Ustaz atau para kiai menerjemahkan Al-Quran itu secara tafsir Al-Quran. Itu yang banyak sekali pengertiannya. Ya. Lanjut, menghafal surat-surat pendek. Ini berguna apa tidak bagi kalian? Berguna. Kalau kita bisa menghafal surat-surat pendek, khususnya juz 30, nanti ikut lomba bisa menghasilkan uang apa tidak? Bisa menghasilkan. Satu, bangga pada diri sendiri. Dua, membanggakan orang tua. Pasti orang tuanya paling bangga. Paling bangga. Mau menulis? Dengarkan, perhatikan, disimak baik-baik saja, ya. Mau nulis? Kenapa kau tidak mau nulis? Katanya segar tadi. Segar, berarti bohong. Kita harus belajar jujur, ya. Capek Pak, capek Ustaz, capek Ustazah. Segar nggak? Segar, nggak jujur, capek. Buktinya saat ini
gede, banyak manfaatnya. Satu, ekonomi kita bisa menghasilkan uang. Kalau kita di sini dulu kakak kelas kalian habis itu sampai dikirim ketika Jawa Timur. Nah itu selalu dapat juara jika lomba tahfidz juz 30. Nah, anak-anakku, kalian jangan menyerah, harus menghafal, nanti dibimbing oleh ustaz dan ustazah pendamping di pondok pesantren Sabilul Mutakin. Itu yang saya harapkan. Bisa kalau ada lomba-lomba tahfidz Al-Quran, nanti melalui ustaz-ustazah pendamping kalian didaftarkan ikut lomba. Jangan malas belajar, jangan malas menghafal, itu akan berguna bagi kalian sendiri. Lanjut, mengisi kosong. Biasanya kalau di rumah mengisi kosong kalian bermain HP ya. Setelah lama bermain HP capek, apa yang kalian kerjakan? Tidur. Bergunakah tidur? Tidak berguna, karena waktu istirahat orang dewasa berumur kelas 5 sampai ke atas, waktu tidurnya itu yang bagus berapa jam sehari semalam? Berapa jam? 5 jam. Kalau kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 4 itu waktu istirahatnya, waktu tidurnya 8 jam. Kalau bayi hampir 20 jam tidur. Makanya kalau bayi itu barunya mau cari ASI atau makanan pendamping ASI ya. Jadi kalian masih merasa bayi, masih merasa anak-anak, apa sudah mau masuk masa puber? Kelas 5 dan kelas 6 sudah diajari masa puber. Ya seperti kalian masa puber, masa peralihan dari anak-anak ke remaja ya. Jadi waktu kosong kalian selama bulan Ramadan, selama menjalankan ibadah puasa yang bagus, yaitu mengaji, menghafal Al-Quran juz 30 khususnya, karena ikatan kalian masih kelas 5 dan kelas 6 MTS kelas 7 kasihan seperti itu. Lanjut, kalau kita tidur terus itu tidak berguna, jadinya bangun tidur bisa kebingungan mau kemana kita, itu karena tidak berguna. Halo, hai, alhamdulillah masih segar. Kalau begini pasti segar. Apa mau nulis? Berarti capek. Lanjut, mendongeng Islam. Kok mendongeng mengisi waktu kosong kita di bulan puasa? Iya, mendongeng Islam. Ada macam-macam dongeng, ada legenda dongeng tentang terjadinya suatu tempat, legenda. Ada mabel. Apa mabel itu? Dongeng tentang binatang si kecil yang baik hati, tidak berguna. Tapi di sini kita menekankan karena kita sekarang masuk di bulan puasa, bulan Ramadan, sebaiknya kita mendongeng Islam, dongeng tentang Nabi, tentang Korun, tentang mukjizat-mukjizat. Dari situ kita bisa mengambil hikmahnya. Apa hikmah dari dongeng Islam itu? Kita ambil hikmahnya, kita contoh, kita ambil tauladannya, seperti kisah Nabi Musa. Sekarang kita tadi malam masuk tarawih, sholat tarawih ke-7, malam ke-7. Apa faedah kita sholat tarawih malam ke-7 di bulan puasa? Ada yang tahu?
Ada yang tahu? Iya, faedahnya kita seperti memasuki zaman Nabi Musa, yang mana pada zaman itu kita seperti memasuki Nabi Musa yang melawan kekuasaan Firaun dan Haman. Ya, itu yang faedahnya. Kita seakan-akan masuk ke zamannya Nabi Musa yang menawan Firaun dan Haman. Ya, ya. Itu yang perlu kita ketahui faedahnya tarawih ke-7. Ada yang tidak sholat tarawih tadi malam? Nanti kita masuk malam ke-8. Ada lagi faedahnya kita sholat tarawih malam ke-8. Ada lagi faedahnya. Ya, lanjut kita ikuti cerita dongeng. Dongeng itu tidak langsung dari buku cerita, banyak referensinya yang kita bisa ambil hikmah dan tauladannya. Bukan cuma dari buku cerita, bisa kita dongeng ke yang lebih tua, ke ibu, ke orang tua, ke ustaz-ustazah, ke guru-guru kita, atau sekarang yang lebih canggih kita. Saya pengen mendengarkan dongeng tentang Nabi Ismail. Kita buka di Google, kita buka di TikTok, ya. Kan sekarang musik handphone, Android, ya. Kita buka di situ. Jangan nonton yang tidak benar, karena kalian umurnya masih segitu. Jadi kita bisa mendownload aplikasi dongeng-dongeng 25 risalah Rasul dan Nabi. Di situ kita mengambil hikmahnya, mentauladan apa yang patut kita contoh dari dongeng itu. Ya. Ketiga, mengisi jurnal Ramadan kelas 5 dan kelas 6 sudah saya beri buku jurnal Ramadan H-1 sebelum bulan puasa. Saya kemarin mengirimkan buku panduan jurnal Ramadan, itu diisi sampai sini. Saya juga kaget, kok tidak diisi sama anak-anak ini. Di situ kan sudah tertera, cuma diambil, dijadikan azimat berduri di rumahnya, taruh di atas meja, ya. Sampai di sini pertama kalian mondok, langsung saya cek ada sebagian yang tidak, cuma ada sebagian yang diisi, tapi 90% tidak diisi. Sholat tarawih pertama kita mengerjakannya di mana? Apa itu di musola? Apa itu di masjid? Lalu ditanda tangan. Tuh, mengisi jurnal hari Jumat khususnya bagi santri laki-laki itu mengisi siapa bilangnya, siapa imamnya, ceramah apa yang disampaikan, apa temanya, itu ya. Kalau tarawih dan tadarus setelah melaksanakannya, kalian letak tanda tangannya atau para beliau dan yang jadi imam. Paham? Kalau yang tadarus, apa yang kalian baca di Al-Quran, surah berapa, juz berapa, kalian catat di jurnal tersebut. Paham? Paham? Ya. Halo. Ada yang mengantuk? Ada yang pengen tidur? Berarti yang pengen tidur itu kebiasaan yang jelek di rumahnya dibawa ke sini. Capek, ngantuk. Selanjutnya, selain itu, sholat berjamaah. Kita sholat berjamaah. Kalau di rumah kalian sholat berjamaah apa tidak? Yang sholat berjamaah di rumah apa saja? Cuma apa? Isya. Ada yang subuh berjamaah? Ada sebagian. Yang betul, yang sholat berjamaah itu
secara rajin di rumah. Jangan cuma di sekolah, jangan cuma di sekolah. Karena sholat berjemaah pahalanya berlipat ganda. Ada berapa pahalanya? 27 bagus. Di situ dianjurkan mengisi waktu kosong kita sholat berjamaah. Paham? Paham? Next, Pak Operator. Lanjut. Di situ ada kegiatan waktu senggang di bulan Ramadan, di bulan puasa. Selain kita edukasi pendidikan keagamaan maupun pendidikan umum, sama-sama kita serap, sama-sama kita pelajari. Di situ ada kreatif, membuat kerajinan. Putri putra bisa membuat kerajinan. Apa contohnya kerajinan untuk putri? Contohnya memasak, apa lagi? Bersih-bersih, apa lagi? Kerajinan tangan yang bisa kalian laksanakan dan bisa bermanfaat bagi semua orang. Kerajinan apa nak? Mencuci. Kelas 6 saya kasih kerajinan apa kemarin di SBK? Mengulang itu juga kerajinan dan bisa menghasilkan uang. Kalau kalian sudah pandai mengulang dan besok-besok kalian sudah besar, kalian punya penghasilan, kalian punya gaji dan ingin punya tambahan, kalian bisa berbisnis, bisa merekrut karyawan dan dalam segi kerajinan mengulang. Kalian ajari, tularkan ilmu mengulang kalian, khusus putri bisa mengulang. Kalau cuma satu sedikit, kalau sudah banyak permintaan, ini hukum dagangnya. Semakin banyak permintaan barang itu, kita semakin banyak menghasilkan uang. Jadi kalian bisa merekrut karyawan, memberi usaha, memberi membuka lapangan pekerjaan, memberi penghasilan tambahan bagi karyawan-karyawan yang sedang pengangguran. Halo. Iya. Sekarang tunggu satu untuk yang putri. Yang putra apa kerajinannya? Kerajinan yang bisa menghasilkan uang nantinya. Nilai ekonomi tambahan. Contohnya apa? Apa contohnya? Jualan. Ini bukan membuat kerajinan, bukan jualan. Kerajinan apa contohnya? Yang putra, yang putri saya stop dulu. Yang putra, kalau yang putri sudah ada contohnya mengulang Pak. Yang putra melukis bagus. Lukisan bisa bernilai jual yang tinggi. Di saat kita kosong dengan main HP terus, kita ambil nafas. Yang putra, putri pun juga bisa melukis, ambil cat, kita melukis, bisa menghasilkan uang dinilai rupiah ke lukisan tersebut. Ya, yuk tangannya semuanya ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Satunya 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Biar tidak apa mau tulis saja. Lanjut ya. Lanjut. Selain menulis ada lagi banyak sekali kerajinan khusus yang putra. Misalnya kita membuat anyaman bambu. Ya, membuat anyaman dari bambu, membuat kursi dari bambu. Itu bisa bernilai ekonomi.
membuat anyaman dari bambu untuk yang putra, membuat anyaman dari bambu. Misalnya kursi dari bambu bisa dijual, itu menghasilkan uang. Apalagi yang dari bambu contohnya. Iya, sangkar burung. Kalau sudah produksi banyak sangkar burung, biar kita tidur terus di bulan puasa, kita membuat sangkar burung. Kalau sudah produksi banyak permintaan dari konsumen, insya Allah kalian menjadi pengusaha sangkar burung yang terkenal. Bagaimana supaya terkenal sangkar burungnya? Kita posting di mana? Di Facebook, di TikTok, di mana lagi? Di WA. Itu bisa menghasilkan sangkar burung kerajinan ya. Nah, lagi yang putri, balik ke yang putri, kerajinannya tadi menyulam. Ada membeli kerudung yang polos dan disulam, hasilnya kita posting di mana? Di HP Android. Jadi ada yang pengen, ayo tap layarnya di keranjang kuning, check off, bisa ada. Iya. Jadi Android yang tadinya tidak bermanfaat bagi kalian, nanti bisa bermanfaat dengan kerajinan tangan. Ada yang pandai melukis, kaligrafi. Di kaligrafi, kalau sudah mengunggah, memposting sebuah hasil kerajinan kaligrafinya, suatu saat negara Mesir butuh ahli kaligrafi, langsung mencari di Facebook, yang Liza Peter membuat kaligrafi, suruh mengkaligrafi dinding-dinding masjidnya. Menghasilkan uang apa tidak? Menghasilkan. Ada banyak kerajinan yang kita tuangkan di Android dan dilihat banyak orang, banyak penonton, itu bisa terinspirasi dari hasil karya-karya. Pengen membeli, itu menghasilkan uang, tidak menutup kemungkinan rezeki itu tidak hanya kepada pegawai negeri, tidak. Pegawai negeri boleh, alhamdulillah, tapi kita bisa membuat sampingan dengan kerajinan, dengan membuat lampion, dengan membuat sangkar burung. Ada juga yang daerah Sumedang bisa membuat gerabah. Ada yang tahu gerabah? Ada yang tahu gerabah? Ada. Cobik, bagus. Apalagi batu bata, cobik. Apalagi untuk gorengan, tungku, wajan. Itu namanya gerabah, tungku, wajan, cobek. Itu terbuat dari tangan yang itu namanya kerajinan yang mempunyai nilai mata rupiah. Bisa kita coba khas bunga, pot bunga, tidak langsung membeli jadi tidak. Kalian wajib mencoba, bisa mencoba. Kalau kalian memproduksi gerabah itu dengan jumlah besar, bisa menghasilkan uang apa tidak? Bisa menghasilkan uang apa tidak? Bisa. Ini kaligrafi ada, lampion juga ada kalau lebaran biasanya adik-adik kecil mendapat angpau orang Cina. Kata orang Cina angpau dapat apa? Amplop. Yang pandai melukis bisa membuat amplop, bisa membuat kartu ucapan dilukis. Yang pandai melukis bisa
membuat kartu ucapan lebaran. Paham? Paham? Bisa dimengerti? Ngantuk? Apa mau nulis? Mau nulis? Kedua, memasak bersama. Nah, ini tugasnya siapa memasak ini? Tidak. Kebanyakan saya lihat di TV, di TikTok, chef itu banyak yang cowok. Iya. Iya benar. Chef ketua masak banyak yang cowok. Malah rasanya lebih enak masakan cowok. Ya. Kita lihat di MBG yang masak nasi, yang steam nasi cewek apa cowok? Cowok. Kenapa cowok? Tenaganya lebih kuat. Yang cewek masaknya mengiris bawang merah sama bawang putih yang ringan-ringan, yang goreng telur tahu di MBG mayoritas cowok. Ya, yang jadi chef itu kebanyakan cowok. Ya, cewek pelengkap atau pemanis. Pemanisnya cewek itu di dapur. Aslinya bukan di dapur, itu tugas bapak-bapak. Aslinya pada hakikatnya tugas di dapur, tugas semuanya di dalam rumah itu bapak-bapak. Ibu sang istri tugasnya cuma di dalam kamar melayani suami. Ya, tapi ada pengertian istri yang soleh. Istri itu pengertian pada bapak-bapak, membantu bapak, membantu pekerjaan suami, membantu mencuci, membantu memasak, membantu menyapu, itu membantu suami. Aslinya pada hakikatnya itu pekerjaan cowok. Memasak itu pekerjaan cowok, menyapu, mencuci pekerjaan cowok. Ya, paham? Itu ya. Merawat tanaman di sekitar. Contohnya sekarang kita menanam pohon kelengkeng, bila saat meriah. Ya, kita menanam sesuatu tidak langsung memetik hasilnya, tidak langsung mengambil buahnya. Manfaatnya pasti kita akan merasakan setelah kita berumur berapa. Seperti saat ini, manfaat pondok di Sabilun ini ada manfaatnya. Itu jadi cerita, jadi sejarah, jadi yang sangat penting bagi kita kelak. Lebih-lebih yang akan melanjutkan ke pondok. Oh, begini rasanya pondok. Oh, begini rasanya itu. Ibaratkan kita menanam pohon tidak langsung menuai hasilnya. Kita butuh proses. Halo. Halo. Iya. Terima kasih. Kita butuh proses. Apa ada waktu untuk menulis? Mau menulis? Lanjut. Next. Di situ ada apa saja? Takjil. Apa yang terjadi di takjil ini? Biasanya takjil itu ada di mana? Di tempat umum. Contohnya di mana? Di pertigaan, di lampu merah, di depan jalan, di serambi masjid, di serambi musola. Itu takjil, berbagi takjil. Biasanya anak-anak, biasanya kalau sore menjelang mau berbuka puasa, anak-anak capek tidur. Itu tidak bagus. Yuk kita bersama-sama berbagi takjil. Berbagi takjil biar puasa kita tidak senggang tidur nonton HP saja. Berbagi takjil, membuat takjil bagi yang sudah rezekinya lebih, rezeki
kita sudah lebih, kita wajib mengeluarkan rezeki kita, berbagi. Oh, itu ada orang miskin. Loh, itu ada orang yang sepuh yang tidak punya penghasilan, kita berbagi rezeki kita. Sisihkan rezeki kita untuk orang lain. Itu namanya kita berbagi. Di puasa kita menahan lapar dan haus. Sekarang beda, bukan seperti dulu. Sepertinya sekarang sudah merata, tidak ada yang kelaparan. Kita menahan rasa lapar, kita makan seperti kita. Oh, begini ya rasanya orang lapar. Ada saudara-saudara kita yang kekurangan. Ada saudara-saudara kita yang tidak makan berhari-hari. Kita alhamdulillah mendapatkan takjil gratis cuma-cuma di tempat umum. Kita keluar, terutama yang dituju pembagi takjil itu tukang beca, yang naik sepeda, hotel, yang jalan kaki, itu yang dituju pembagian takjil. Masa yang naik mobil mau dikasih takjil? Tidak, mereka mampu. Kebanyakan yang mendapat takjil itu yang kita utamakan orang jompo, anak-anak kecil. Oh iya, mohon maaf sebentar lagi waktunya sudah selesai ya. Tapi ada sedikit yang harus kalian simak. Bapak tidak akan banyak, tidak akan kalian menulis, tidak. Kalian harus memperhatikan, mendengarkan apa yang disampaikan, itu sudah cukup. Biar kalian tidak merasa capek, ya. Paham? Apa mau menulis? Tidak. Lanjut. Kita takjil itu usahakan mengarah ke yang tidak mampu. Jangan takjil diberikan kepada orang yang naik mobil. Jangan. Takjil itu kasihkan ke orang-orang yang lebih sepuh, yang lebih membutuhkan. Tapi kadang ada orang yang serakah, di rumahnya punya mobil, punya itu, yang takjil itu dari takjil ke jalan-jalan, rela naik sepeda hotel. Beda kalau kita tidak sengaja. Misalkan kita tidak sengaja, kita pas lagi naik beca keluar dan dapat takjil, boleh. Kalau sudah niat tidak bagus, tidak dari rumahnya sudah kaya, orang sogi, mampu, bagaimana tak kasar belum kecil sakasar ngabuburit cari takjil, itu tidak bagus. Tidak bagus. Hindari pemikiran yang seperti itu, ya. Kita takjil itu dibuatkan yang tidak mampu, yang betul-betul tidak mampu, atau kita memang mampu tapi kita tidak sengaja lewat di situ. Dapat kita dapat, dan kita sudah di rumah sudah banyak makanan, sebagai dibuat, kita sedekahkan lagi. Namanya sedekah itu sebentar lagi lanjut next. Bersih-bersih rumah juga ada olahraga ringan. Bisa olahraga ringan mengisi waktu luang di waktu kita berpuasa. Jadi tidak hanya tidur terus, ada banyak waktu yang kita bisa manfaatkan. Next operator. Sekian dan terima kasih kita sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ternyata lebih ya, lebih 5 menit, mohon maaf ya, tetapi itu sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Disimak. Tapi kalian tidak capek kan? Capek tidak? Waktu kosong, mengisi waktu kosong di saat kita berpuasa, kalian sudah simak dari tayangan-tayangan yang saya sudah sampaikan tadi. Sekilas lewat di pemikiran kita ada tugas. Halo.
besok saya latih. Ya, nah tugas ini ditulis di buku lembaran secari kertas, kasih nama dan kelas, nama dan kelas kalian ditulis ya. Satu saja soalnya, nggak usah ditulis soalnya. Nah jawabannya ditulis. Tuliskan, ceritakan apa saja waktu luang yang kalian isi di saat kalian berpuasa. Secara gampangnya, apa saja yang kalian lakukan di saat waktu luang, waktu senggang di bulan puasa, selain yang tidak bermanfaat, yang bermanfaat dituliskan ya. Kalau tidur main HP jangan ditulis, dirangkum apa saja yang kalian kerjakan di saat waktu luang pada waktu kalian berpuasa. Itu saja yang diringkas. Apa saja yang saya lakukan waktu luang saya di saat saya berpuasa di bulan Ramadan itu ya. Paham? Kalau kalian menyimak apa yang saya paparkan tadi, insya Allah bisa. Ada yang membuat sangkar, ada yang membuat kue lebaran, ada yang membuat kaligrafi. Ceritakan, tuangkan dalam cerita. Besok dikumpulkan ke saya. Ya, semoga bermanfaat uraian paparan dari saya yang sedikit mungkin berkesan bermakna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.